Tidak ada. Ini hanyalah cara mengembangkan dalang. Tapi dengan ilmu tasawuf tadi. Memang ada gitu. Ya, kalau kitabnya ada, jadi ilmu batin ada. Kalau yang di kitab yang aslinya atau yang di ilmu yang di tasawuf tadi adalah ilmu yang namanya apa itu yang anusiasi jenar itu. Nah itu. Manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti atau yang namanya juga ada juga yang disebut jati diri, mencari jati diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sugeng dalu, Pak Imam. Selamat malam. Niki ajeng membahas kayu gung susui angin. Menika ya napa, Mam? Oh, nggih. Satu dulu ya. Nggih. Ken mantun-mantun lanjut. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu pada semuanya. Nggih, rahayu. Dan saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang kepada seluruh penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Nah, dalam kata kayu gung susui angin ini adalah perjalanan dari seorang satria yang digambarkan di pewayangan, yaitu satria yang pilih Raden Brontoseno atau Raden Werkudara, atau Raden Bimo terkenanya begitu. Satria nggih. Dan dia ini mendapat perintah dari gurunya yaitu Begawan Durna. Nah, Begawan Durna. Dan Begawan Durna ini menyuruh kepada Raden Brontoseno untuk melakukan dan menjalani perintahnya, yaitu mencari kayu gung susui angin. Dan letaknya tidak diberitahu, di mana tidak diberitahu, suruh mencari sendiri. Nah, dan akhirnya berangkatlah satria atau Raden Brontoseno itu mencari, yaitu namanya kayu gung susui angin. Dari naik gunung, turun gunung, dan selanjutnya sampai ketemu dengan raksasa. Maksudnya buta ngoten. Ya, buta. Ya, raksasa, dan perang akhirnya kalah. Buta itu akhirnya menjadi Betara sendiri atau dewa sendiri. Nah, dan berarti diberitahukan kepada Brontoseno tadi bahwa yang namanya kayu gung susui angin itu tidak ada. Mboten wonten njenengan. Nah, kayu gung susui angin itu tidak ada. Napa namung sanepan ya, Pak? Itu betulnya sanepan, Mas. Sanepan. Dan sebetulnya yang namanya kayu gung susui angin itu adalah hanya sanepan atau perlambang saja. Atau kata-kata kiasan ngoten nggih. Betul. Sedangkan adalah kayu sendiri adalah diambil dari kata kayu atau kemauan. Nah, kemauan atau yang di bahasa Jawanya adalah kekarepan, gitu. Nah, kayu gung adalah agung atau kemauan yang besar. Nah, kemauan yang besar. Dan angin ini adalah sebuah, atau susui angin ini adalah nafas. Nafas seorang manusia atau nafas kita. Nah, dan apabila kita mampu menguasai nafas atau menguasai nafsu kita, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan. Saged uripe mulya ngoten. Nah, kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Nantinya begitu. Dan kemauannya Brontoseno ini sangat besar, sehingga digambarkan badannya yang besar, badannya yang kokoh, otaknya yang cerdas, begitu. Dan ini adalah kata-kata sanepan, tapi seperti Werkudara ini tetap melaksanakan, walaupun tadi tidak ada, anggapannya pikirannya tetap ada di sana. Ingin membuktikan. Tetap ingin membuktikan dan ingin mencarinya, dimanapun tempatnya, itu. Dan nanti Brontoseno sendiri juga akhirnya diwejang juga oleh
kedua dewa tadi, yaitu dewa yang namanya Betara Bayu. Nah, ada Betara Bayu dan Betara Naroda. Nah, itu yang menjadi buta tadi atau raksasa. Dados niku asline dewa nih. Dewa. Hanya untuk mencegah perjalanan dari kesatria tadi. Dan kedua raksasa tadi adalah sebagai penghalang. Nah, kita kalau punya kemauan, punya niat yang besar, pasti penghalangnya tetap ada. Nah, entah itu dari keluarga, entah itu dari teman, nah terutama teman ya, terutama teman dan lain sebagainya. Penghalang tetap ada. Tapi kita bisa menyingkirkan penghalang-penghalang itu, akhirnya kita bisa sampai ke tujuan. Sakit berhasil. Bisa berhasil begitu. Jadi kayu gung susui angin itu hanyalah sanepan saja dan begitu. Yen ngaten lek saged mangertos sedulur-sedulur Kang Imam ngoten. Betul. Nah, dan Werkudara sendiri orang yang suka mengembara dan yang suka mencari ilmu dimanapun tempatnya. Dan bahkan konon Werkudara lah yang bisa menaikkan surga ayah dan ibunya, yaitu Pandu Dewayono, Ibu Pandu dan Ibu Dewi bukan Madrim, Dewi Madrim. Oh, sanes Ibu Kunti nggih. Kalau Kunti itu ibu kandungnya. Ibu kandung nggih. Tapi kalau yang Madrim itu ibunya Nakula Sadewa. Ya, nggih. Nah, beda ibu kaya nggih. Beda ibu. Dan kemudian Werkudara sendiri kan orangnya yang lembut. Sebetulnya lemah lembut, Mas. Nggih. Sebenarnya lemah lembut. Dia seorang yang sabar juga sebetulnya. Tapi kalau sekali keluarganya atau di lingkungan kerajaannya ada yang memusuhi, diganggu, dia yang paling depan menghajar kan begitu. Dan dia sosok yang sangat kuat, sosok yang sangat teguh pendiriannya. Sakti juga, dan mempunyai senjata sakti yaitu namanya Kuku Ponconoko. Kuku nggih. Nggih, Kuku Ponconoko. Nggih, sing terkenal Kuku Bima. Ponconoko itu yang itu juga sanepan, Mas. Itu juga sanepan. Kuku itu diambil dari nama kukuh atau kuat kan gitu. Dan Ponconoko ada 5 perkara. 5 perkara yaitu seperti kita menganut, yaitu seperti 5 yaitu rukun Islam kita, ya gitu. Pancasila juga 5. Berhubung banyak anunya itu. Karena kita ambil yang Pancasilanya saja. Nah, Pancasilanya saja. Di 5 itu atau di Panca 5 itu kita bisa mendapatkan semua lengkap di situ. Mulai dari persatuan dan kesatuannya ada, agama, politik dan musyawarah tetap ada di situ. Persatuan. Betul. Dan sosialnya juga ada di situ juga. Maka di Werkudara mendapatkan itu semua, Mas. Werkudara mendapatkan itu semua dan beliau selalu orang yang mengalah kepada saudara-saudaranya. Nah, saya sebut sama Gusti Allah. Di mana itu? Sebenarnya di diri kita sendiri. Yang namanya Gusti Allah itu di diri kita sendiri. Di dalam hati kita sendiri. Gusti Allah. Gusti adalah bagusnya hati. Nah, begitu. Bagusnya hati dan orang yang suka mengalah. Nah, ini hanya kita, orang-orang tua kita dulu kan kayak Gusti Allah. Kan begitu. Gusti Allah. Sebetulnya ya di situ hanyalah sanepan dari bagusnya hati wong sing ngalah kan begitu. Memang enten memang nggih. Walaupun Gusti Allah ten ati nggih. Kan sifatnya Gusti Allah nggih Rahman Rahim nggih. Tetap mengalah nggih. Tetap mengalah, mengasihi, Rahman Rahim mengasihi dan menyayangi. Begitu. Itu tetap, Mas, itu tetap. Dan tapi kekuasaan yang namanya Gusti Allah ini tanpa batas. Tanpa batas. Artinya begini. Artinya bahwa kasih sayang kita kepada seseorang atau kepada keluarga tidak ada batasnya. Artinya begitu. Kita mengulasnya begitu saja, tidak usah yang rumit-rumit. Yang rumit, enggak usah yang pakai yang daki-daki lah. Kan begitu. Yang kasih sayang niku lampun nggih. Aja kasih sayang, tetap kasih sayang.
dan timbulnya kasih sayang nanti baru terjadi dengan persatuan dan kesatuan dan seterusnya. Begitu. Nggih, ten Pancasila niku nggih enten nggih. Betul. Lah nggih, lah enten ya. Lengkap di situ lengkap. Mungkin saged ten Islam nggih saged ten Bismillahirrahmanirrahim nggih. Betul. Nah, dan Bima sendiri juga mendapatkan itu semua. Karena dia sudah mendapatkan yang namanya kuku Ponconoko. Nggih. Nah, kuku Ponconoko dan juga dilengkapi lagi dengan kayu gung susui angin. Dia akhirnya juga mendapatkan kayu gung susui angin. Dia mendapatkan. Walaupun kayu gung susui angin ini sebetulnya juga sanepan. Nah, begitu. Kalau napa niku Pak Imam? Raden Werkudara niku angsale niku napa berupa benda napa? Gung susui angin niku. Kayu gung susui angin tidak ada, Mas. Itu hanyalah ilmu batinan. Kebatinan gitu. Betul. Terus yang didapatkan Werkudara niku wau mboten berupa benda mboten nggih. Bukan benda. Tidak ada, Mas. Yang namanya gung susui angin memang tidak ada. Itu hanyalah sanepan atau ilmu kebatinan yang didapatkan dari Betara Bayu tadi. Nah, itu. Dia yang dipejang di tengah jalan, begitu. Sebetulnya bukan dari gurunya atau Betara Bhagawan Durna tadi. Bhagawan Durna itu sebetulnya ingin melorotkan atau ingin membunuh perjalanan atas suruhan Kurawa untuk dibunuh dengan cara naik gunung. Nanti kan jelas ada raksasa dan dimakan raksasa itu. Tapi raksasa juga bisa makan. Nah, raksasa nggak bisa makan karena raksasa itu tersebut kalahnya dengan orang yang jujur. Orang yang jujur. Dan Bratasena sendiri orang yang selalu jujur kepada saudara, kepada orang tuanya, kepada siapapun, bahkan kepada gurunya tetap jujur. Begitu. Saged petik apa Pak Imam? Dados niki lho Pak Imam. Contoh nggih ngoten. Ya. Bagi pemimpin kita. Pemimpin kita untuk sebagai suri tauladan. Kejujuranipun maksudnya. Betul. Mboten pamrih mimpin ini mboten pamrih. Tidak ada pamrih, Mas. Tidak ada pamrih. Bahkan kalau demi keutuhan atau demi perdamaian apapun dilakukan. Dilakukan. Dibela dengan jiwa dan raga. Betul begitu. Nggih. Kali niki Pak Imam napa kali rencan-rencan derek-derek sing anggen tanglet banyu suci Perwitosari menika napa Pak? Oh, ini raga dawa ini. Lah nggih maksudnya kan enten sing njelasaken lan mumpun iki enten derek-derek sing tanglet napa Sumerep ngoten. Betul. Nggih. Nah, dan setelah pulang dari gunung itu, akhirnya Werkudara kembali ke kerajaan lagi. Ten pundi? Ngamarta. Teng Hastina. Hastinapura. Nah, ke Hastina dan akhirnya dengan gurunya diperintahkan lagi untuk mencari yang namanya banyu suci Perwitosari. Nah, banyu suci Perwitosari. Di mana tempatnya? Wis golek ana parane iku nang nyemplung gunung samudra pun wis lakonono. Dan begitu. Ini niatnya pertama kan hanya untuk membunuh Bima supaya kekuatan Pandawa ini berkurang. Nggih. Oh, berarti niku politik ini kok. Politiknya. Politik itu sebenarnya sangat kejam, Mas. Kejam. Sampai sak menika nggih. Iya, betul. Nah, dan akhirnya Bratasena berangkat. Nah, berangkat sampai ke pinggir samudra. Nah, pinggir samudra dilihatnya samudra luas, juga dalam, juga ombaknya besar. Akhirnya sedikit-sedikit Bratasena ini masuk ke dalam laut. Nah, tapi nggak bisa langsung masuk, Mas. Nggak bisa langsung masuk, kan ombak besar. Saat ditimpa gelombang, ditimpa ombak, minggir lagi. Bratasena minggir lagi, nengah lagi, tempa ombak, minggir lagi, dan seterusnya. Dan akhirnya terseretlah ombak ke tengah laut dan tenggelam, kan begitu. Dan sampai ke dalam baru dililit oleh ular yang sangat besar. Nah, ular yang sangat besar tadi melilit seluruh badan sehingga seluruh tubuhnya Bima ini terlilit ular. Terlilit ular. Tapi Werkudara atau Bratasena kan orangnya kan kuat, sakti. Nah, langsung saja si Bratasena ini dengan sekelebat kilat langsung
melompat ke arah kepalanya, si ular besar tadi. Nah, dan setelah sampai ke ular itu, ular langsung dibunuh. Dibunuh, mati seketika. Dan darahnya pun juga menyebar ke seluruh laut. Nah, begitu. Nah, dan akhirnya Bratasena mungkin kecapean akhirnya pingsan. Mboten pecah nggih. Nah, bukan pecah. Pingsan. Nah, dan akhirnya setelah sadar beliau atau Bratasena ini tersadar berada di sebuah pulau kecil yang sangat indah. Nah, kemudian dilihatnya ada anak kecil yang mendatangi dengan diiringi cahaya yang sangat terang, tapi bukan cahaya matahari ataupun cahaya bulan. Nah, begitu. Memang dari dia sendiri. Betul. Sebetulnya yang dimaksud cahaya yang mengiringi tadi adalah cahaya atau Nur Muhammad tadi. Nah, begitu. Dan siapa anak kecil yang datang tadi? Yang menyerupai seperti Bratasena, tapi kecil. Nah, begitu. Kecilnya hanya seujung kelingkingnya jari kaki. Kecil. Nah, besar kakinya Bratasena. Nah, begitu. Akhirnya mendekat. Nah, Bratasena bilang begini. Le, lah kowe rene dolan mrene iki baturmu sapa? Koke dolan turut mrene kok ora dipangani iwak. Ngono kan. Kowe kudu basa karo aku. Jare bocah cilik mau. Kowe kudu basa karo aku, ya kudu nyembah karo aku. Lho, iki sapa wong bocah cilik no? Nggih. Bocah cilik malah tak sembah. Aku iki Dewa Ruci. Langsung tunduk dan bisa bahasa halus. Harus bahasa tata krama itu. Padahal Bratasena itu wataknya tidak bisa duduk dan tidak bisa basa. Nah, gitu. Itu. Nurun ten yugane sinten niku? Sing mboten saged basa niku. Antasena. Dan dia akhirnya menurut bahwa dia dikasih tahu kamu itu sebetulnya ditipu sama gurumu. Nah, sebenarnya ditipu sama gurumu. Yang namanya banyu suci Parwitasari itu tidak ada. Ya, banyu suci Parwitasari itu tidak ada. Kamu itu ditipu oleh gurumu dan ditipu oleh saudara-saudaramu di Kurawasana. Nah, begitu. Kalau begitu sekarang kamu masuk ke dalam telingaku atau masuk ke gua garbaku. Walah apa iso? Wong sak cilik sakmono, aku sampe gedene kok. Wis ta mlebu. Werkudara atau Bratasena tadi dicandak cek templek ning kuping. Plek mlebet nih. Mlebu. Nah, dan di dalam itulah di dalam telinga itu Bratasena melihat alam yang sangat luas. Sangat terang dan sangat indah. Tapi terangnya alam itu bukan dari matahari ataupun bulan. Tapi terangnya ini terang dari alam sendiri. Yang dimaksud alam tadi, alam di dalam diri kita. Maksudnya begitu. Artinya alam batin kita. Dan masih ada 7 cahaya. Ada 7 cahaya. 7 cahaya ini ada yang 7 cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya lintang, matahari dan sebagainya. Pokoknya 7 kan begitu. Nah, cahaya yang 3 tadi pertama. Takon Werkudara. Pukulun. Cahya iku apa jenenge? Sing telu iki. Iku cahya telu iku saka awakmu dhewe. Artinya ngene. Bahwa cahaya yang 3 tadi adalah roh kita. Nah, roh kita. Dan roh kita ini atau yang namanya cahaya-cahaya tadi merupakan cahaya atau nur dari Nur Muhammad tadi dan Nurullah tadi. Nah, begitu. Dan ada cahaya-cahaya yang lain. Nah, cahaya-cahaya ada 4. 3, 4 kan. Nah, dan cahaya tadi apa? Yang namanya yang jadi 4 tadi. Ada melainkan tidak lain adalah dari 4 unsur.
dari nafsu-nafsu kita. Termasuk nafsu amarah, alwamah, sufiyah dan amarah. Mutmainah tadi. Mutmainah. Dan mutmainah kan sendirian, Mas. Mutmainah ini warna putih, tapi sendirian. Dikeroyok dengan yang 3 tadi. Tiga ini nafsu yang paling mungkin yang paling ganas ini ya, paling ganas. Dan yang satu ini adalah ketentraman, kedamaian. Contohnya seperti amarah, dan amarah ini pasti nanti ke supiyah ini. Supiyah ini kan nafsu birahi. Nah, nafsu birahi. Dan kalau yang alwamah ini adalah makan gitu. Nah, gitu. Dan intinya yang 4 tadi adalah 4 unsur dari kejadian kita. Dan dalam diri kita sendiri, Pak. Betul. Dan akhirnya dikasih tahu bahwa yang namanya kayu yang namanya banyu suci Parwitosari itu sebetulnya ya ada di dalam kita sendiri. Nah, di dalam kita sendiri. Banyu adalah sebuah semangat yang sangat besar. Nah, suci adalah bersih. Nah, hati yang sangat bersih dan dilambari dengan kesabaran dan ketabahan hati dan selalu tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Kata niku mau angsale nggih niku nggih. Betul. Dan dalam diri kelinganipun Bathara niku nggih. Betul. Nah, saged nemokaken banyu suci Parwitosari niku nggih. Betul, yang di situ itu adalah hanya ilmu juga ilmu batinan, Mas. Ilmu batinan atau ilmu tasawuf sebetulnya. Sebetulnya tasawuf. Karena dengan seorang dalang akhirnya dikembangkan. Ini kalau dijadikan lakon. Kalau di buku atau di kitab yang namanya Mahabharata, ini tidak ada, Mas. Tidak ada. Ini adalah karangan dalang. Tapi cuma dalang hanya mengembangkan dari kitab tadi. Nah, begitu. Dados wonten niku ten asline wayang mboten enten nggih. Cerita niku mboten enten. Tidak ada. Ini hanyalah cara mengembangkan dalang. Tapi dengan ilmu tasawuf tadi. Memang ada gitu. Ya, kalau kitabnya ada, jadi ilmu batin ada. Kalau yang di kitab yang aslinya atau yang di ilmu yang di tasawuf tadi adalah ilmu yang namanya yang anusiasi jenar itu. Nah, itu. Manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti atau yang namanya ada juga yang disebut jati diri, mencari jati diri kita. Jadi ilmu sejati, betul. Dan yang namanya Brotoseno tadi artinya mencari jati dirinya sendiri. Dan bertemu dengan Dewa Ruci. Siapa Dewa Ruci? Dewa Ruci hanyalah kata dari ruhi. Nah, begitu. Jadi Brotoseno ini bertemu dengan dirinya sendiri dan bertemu dengan jiwa dan semuanya, bahkan alam baka pun beliau sudah sana. Bisa menembus ke sana. Bisa menembus. Makanya dia walaupun melihat alam seluas itu, dia tidak bisa melihat badannya sendiri. Karena dia masih hidup, Nah, masih hidup tapi bisa melihat di alam baka. Nah, begitu. Contoh. Kita mimpi, Mas ya. Kita mimpi atau mimpi berjalan kemana. Tapi sampean pernah melihat kakinya sampean? Mboten. Nah, ya di situ. Ini adalah contoh. Yang nyata, ya, contoh yang nyata saja. Enggak usah ke sana-sana. Itu contoh kita sendiri saja. Kalau bermimpi sesuatu atau bermimpi kita melihat sesuatu, makanya kita tidak pernah melihat badan kita sendiri atau kaki kita sendiri pun tidak bisa melihat. Nah, begitu. Itu hanya contoh kecil saja. Nah, gitu. Dados ngeten nggih. Kesimpulannya Prabu Brotoseno Raden Brotoseno niku wau kenging politike Kurawa. Nggih, Kurawa dan sebetulnya udah tahu, Mas. Udah tahu, Durna ini udah tahu kalau Brotoseno pasti selamat. Pasti selamat. Karena
Pandhawa ini adalah kesayangannya para dewa. Bathara Durna. Oh, nggih. Guru masuk nggih. Masuk gurune nggih. Gurunya. Makanya mereka itu selalu ya itu Mas, kalau yang diulang atau diajari ilmu selalu mituhu dengan gurunya. Nggih, manut. Yang namanya yang kita kembali ke sami'na wa atokna tadi. Nah, gitu. Dan akhirnya Bratasena kerasan Mas di dalam situ Mas. Mboten purun keluar. Mboten purun keluar. Enggak mau keluar. Udah pukulun. Kula teng mriki mawon. Mboten balik pun nggih. Walaupun kerasan teng mriki. Nggih ten derene. Mengke nek kula teng donya. Nah, teng donya kula niki malah kloro-loro. Wis kula tak teng mriki mawon. Yo, Le, durung wektune. Durung wektune awak meneng kene. Belum waktunya kamu di sini. Dengan dua ruci tadi. Nah, kamu belum waktunya berada di sini. Kamu harus kembali kepada saudara-saudaramu dan keluargamu. Wah, enggak mau. Ditepuk, blas. Balik, Mas. Itu kan negorone Mas. Nah, nggih. Artinya begini. Bratasena itu mencari ilmu walaupun beliau atau Werkudara ini ilmunya sudah tinggi, tapi tetap mencari dan mencari. Makanya pada sedulur-sedulur semuanya, kita mencari atau kita belajar bersama-sama lah. Kita belajar bersama-sama. Selamanya. Nah, di mana kita tidak tahu, tanya. Nanti dari bertanya ini kita akan tahu kekurangan-kekurangan kita atau kekurangan-kekurangan apa. Nanti kita pasti tahu. Makanya kita jangan malulah kita untuk bertanya kepada ulama atau apa atau orang-orang yang winasis lah, memang begitu. Nah, ngeten lek saged sumerep sederek-sederek sedulur-sedulur pejangan Kang Imam lak saged sumerep Imam. Betul. Sejarah banyu suci Prawitasari kalih susue angin, napa? Kayugung susue angin. Susue angin menika. Ya, itu hanyalah sanepan mawon. Betul, sanepan. Sebenarnya ya kita mencari dalam diri kita sendiri. Mencari diri kita sendiri. Mencari diri kita sendiri. Artinya begini. Tapi kalau tidak dengan ilmu, kita mencari diri kita tidak bisa. Kita mencari ilmu tanpa guru kita juga tidak bisa. Kalau cuma kita hanya membaca buku atau membaca kitab. Membaca kitab itu cuma jalannya saja. Arah jalan ke sana. Ini arah jalan. Tapi alamatnya ini loh Mas. Mencari alamatnya ini. Leres betul. Nah, begitu. Kita mencari alamatnya Gusti Allah mana? Nggih, gang piro, nomor piro, gang piro. Nah, gitu. Jadi memang apa? Cek mboten sampai nyasar ngoten lho. Betul. Cara kasare ngoten nggih. Kalau nyasar kan sesat. Akhirnya sesat. Nggih, malih sagete ngoten nika. Betul. Sing sakniki menika lho. Betul, nggih. Lak kathah sing sesat. Diluk-diluk, dididik ngoten nika lho. Enggak. Dididik haram ya. Haram dididik haram gitu. Sebenarnya ngoten niku nggih. Nggih. Cekap memang matur nuwun penjelasanipun tentang banyu suci Prawitasari kalih susui angin. Kayugung susui angin. Nggih, monggo ditutup. Kepada sedulur-sedulur pejangan Kang Imam semuanya, kita jangan bosan untuk belajar. Dan jangan malu untuk bertanya. Dan kita belajar bersama-sama. Dan saya pun juga dalam tahap pembelajaran dan belajar. Tapi saya insya Allah tetap belajar dan kita belajar bersama-sama pada sedulur-sedulur semuanya. Makanya kalau ingin ada yang mau ditanyakan, monggo ditanyakan komen di bawah berikut ini. Nah, begitu. Dan cukup sekian. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu.